Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Tidak lupa kami selalu berdoa bagi Anda yang dalam keadaan fisiknya lemah dan sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, serta yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesembuhan bagi Anda. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak bertanya kepada kakeknya. Dia katakan, "Mengapa dua orang yang bertengkar mengeluarkan suara yang nyaring, bahkan kata-kata yang kasar dan berteriak, padahal mereka berdekatan?" Lalu kakeknya pun menjawab, "Biasanya orang yang sedang marah, walaupun berdekatan, tetapi hati mereka jauh. Itu sebabnya mereka bersuara keras dan berteriak. Tetapi seandainya di dalam dirinya ada cinta, ada kasih, hati dekat satu sama lain, hati mereka yang jauh pasti akan terasa dekat, apalagi yang sudah dekat. Maka mereka tidak akan saling berteriak, karena dengan bisikan saja mampu melambungkan, membuat bersukacita di dalam dirinya. Bahkan jangankan kata-kata, bagi orang yang sedang jatuh cinta, hanya satu kedipan mata saja dapat menyampaikan sejuta rasa di hati. Karena itu ada perbedaan besar ketika hati ini dipenuhi oleh kemarahan, iri hati, dan kebencian, dengan ketika hati kita dipenuhi oleh rasa cinta kasih. Saudara-saudari, setiap orang tentu pernah mengalami pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Pencobaan itu berasal dari luar, dari segala sesuatu yang ditemui, menggoda hati dengan memancing hawa nafsu. Akibatnya dapat terpancar luapan emosi seperti cemburu, iri, tersinggung, dan amarah. Di dalam situasi seperti itu, suasana hati tidak lagi nyaman, dan pikiran pun seringkali menjadi gelap gulita. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga Adam dan Hawa, anak-anak mereka, Kain dan Habel. Kain merasa iri hati terhadap Abel adiknya. Tuhan mengindahkan kurban persembahan Abel, namun mengabaikan persembahan Kain. Dan Alkitab tidak menjelaskan alasan dari Tuhan mengapa persembahan Kain ditolak. Di dalam keadaan seperti ini, Kain tampaknya tidak dapat menerima keputusan Tuhan itu.
Bisa jadi ia merasa kehilangan harga diri sebagai kakak. Si jahat seperti yang kita ketahui, iblis memanfaatkan kesempatan ini di dalam sikapnya seperti itu. Nah, di dalam kegalauan hati Kain terpancarlah dari wajahnya yang muram. Itu sebabnya ia tergoda dan terpancing emosinya, sehingga tega berbuat hal yang keji, dan inilah menjadi dosa yang pertama. Dia tega membunuh adiknya Abel. Ia tidak lagi berpikir secara jernih karena dosa sudah menutupi pintu hatinya, sehingga dia tidak mampu secara jernih karena dosa sudah menutupi hati dan pikirannya. Kain melampiaskan amarah pada Abel yang sesungguhnya adiknya tidak memiliki kesalahan apapun kepadanya. Rasa iri yang ada di dalam hati Abel, di dalam hati Kain, membangkitkan amarahnya, dan kemudian inilah yang mendorong dia melakukan tindakan yang sangat keji, pembunuhan yang pertama dan dosa yang pertama. Saudara-saudari, tidak semestinya Kain jatuh ke dalam dosa. Seandainya saja dia mau belajar memahami apa yang seharusnya menyenangkan, membahagiakan hati Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan introspeksi. Dia tidak melakukan merenung, meratapi, menyadari, tetapi dia mencari kambing hitam, yaitu menuding bahwa Tuhan telah mempermalukannya. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita seringkali kita juga terjebak di dalam emosi seperti Kain tadi. Ketenangan hati kita terusik dan menjadi galau sehingga kita tergoda untuk melakukan dosa. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana hal ini telah terjadi di dalam hidup Kain, maka sudah sepatutnya kita harus menjaga diri, waspada, was-was, hati-hati, supaya kita jangan terpancing, supaya kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Kain di tengah-tengah kehidupannya kepada adiknya. Hari ini kita akan melakukan segala aktivitas kita, dan biarlah aktivitas yang kita lakukan tidak membuat kita menjadi galau, membuat kita iri dengan orang lain yang ada di tempat kita mana bekerja. Tetapi mari kita di dalam menjalankan aktivitas kita, suasana hati kita harus bisa menguasai. Jangan sampai suasana hati yang galau sehingga membutakan pikiran kita. Ketenangan hati kita adalah kunci penguasaan diri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.